Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Bilang sama-sama dengan saya, God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang bisa tidur malam hari ini? Bisa? Bisa ya? Nyenyak ya? Cukup nyenyak ya? Apakah di Palangkaraya subuh ini hujan? Tidak ya? Oh tidak, di Pontianak hujan lebat. Ya, oke. Kita akan datang sama Tuhan, ya. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Pagi hari ini kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami mau datang kepada Bapa karena kami percaya kami adalah anak-anak Engkau dan Engkau adalah Bapa kami, dan kami mau menyembah, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati ibadah kami di morning prayer ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dia Tuhan yang mengampuni dosa setiap kita. Dia tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Iya. Oke. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Yang bersyukur diampuni dosanya, mari angkat tanganmu, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau pulihkan setiap kami. Katakan, sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi
pelanggaranku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, nyatakan sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bangkitkan imanmu, bersyukur dan katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Engkau memulihkan kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersyukur, mari menyembah, mari berterima kasih, mari percaya kepada Dia. Oh Yesus, oh Yesus, hanya bagimu segala pujian. Engkau Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa, dan Kau tak mengingat lagi segala pelanggaran kami. Bersyukur, memuji, menyembah, memuja namamu Yesus, sebab besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib kasih-Mu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kepadamu selamanya. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kepadamu selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuntun kami mau belajar dari Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia layak terima pujian dan hormat. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Sekali lagi saya mau bertanya, bagaimana kabar kita semua pagi hari ini? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Rugi kalau tiap hari kita nggak sukacita. Hello, ya. Orang Kristen harus sukacita. Ya, orang Kristen sukacitanya tidak tergantung dunia.
Orang Kristen sukacitanya tidak tergantung duit. Orang Kristen sukacitanya tidak tergantung tetangga, tidak tergantung keluarga. Tetapi ketika ada Yesus di dalam diri kita, kita bisa bersukacita. Amin. Bukan berarti ketika kita berduka ya kita harus yang tertawa-tertawa, bukan begitu. Tetapi tidak ada satu halangan pun sukacita sorga untuk menghibur dan menguatkan setiap kita yang setuju, katakan amin. Yuk sama-sama kita belajar kembali sebentar ya di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita dalam hal bersikap sehingga kita akan ditinggikan dan dipromosikan oleh Allah. Lukas 14 ayat yang ke-7 ya, saya bacakan dulu. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu yang punya gawai, yang punya event, telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk ke tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Yesus sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita diundang, ini benar-benar diundang ya. Bukan di dalam kerajaan Allah, tetapi benar-benar diundang. Undang mantenan, perkawinan, hajatan apapun ya. Ketika engkau diundang, datanglah dan duduk di tempat yang paling rendah, paling belakang kira-kira begitu ya. Jangan mau duduk di tempat yang terhormat, ya kan? Misalnya turun dari motor atau buka pintu mobil lalu cepet-cepet cari tempat yang paling depan di sebuah hajatan tersebut ya, atau event tersebut. Duduklah dulu di bagian yang paling belakang. Kira-kira begitu ya. Pasti mereka akan tahu bahwa ini sudah datang, tamu ini sudah datang. Karena mereka punya penyambut tamu. Kira-kira begitu. Atau di dalam gereja sekalipun, ketika kita diundang di sebuah gereja, ya, duduk dulu datang dulu, lihat keadaan situasi, jangan tiba-tiba langsung ke depan. Ya, biarkan mereka yang mengantarkan. Nah, itu kira-kira begitu caranya. Tuhan tuh udah kasih tahu kepada kita bukan soal prinsip saja, tetapi soal teknis. Karena kalau teknis kita kacau, wah chaos semua. Kacau semuanya, ya. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara? Oh, ternyata ketika ya seseorang itu intinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Kalau orang berkata, wah ini karena jasa bapak, ini karena jasa ibu, bisa seperti ini semua. Sebaiknya kita bilang apa? Ini semua anugerah Allah. Saya hanya hamba yang tidak berguna. Ya, saya suka menyebutnya seperti itu kepada orang-orang. Ya, suka sekali. Karena Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Saya pun dia bilang seperti itu. Kalau orang dunia mungkin tidak mengerti ya, tapi tetap belajar untuk menyampaikan. Ya.
Ya, dan saya sangat bersyukur memiliki Tuhan yang mengajarkan untuk selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan manusia, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita ini bukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang kepada teman-teman saya, ya, I am nothing. Aku tuh bukan apa-apa. Ya. Tetapi puji Tuhan, ketika dipercayakan sesuatu, ya, saya bilang sama Tuhan di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, saya butuh nih seperti ini, aransemennya seperti ini. Saya doa tuh pakai mulut, doanya bukan dalam hati. Ya, saya mau nyatakan iman saya. Tuhan kasih ide yang cemerlang. Wow, dahsyat Tuhan Yesus. Ya, sehingga bisa kasih sesuatu yang menarik, ya, yang keren, yang di luar. Kok bisa seperti ini ya hasilnya? Wah, seperti itu. Ya, karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Nggak malu mengakui Yesus di depan yang tidak mengakui Yesus, gitu. Ya, dan kita ketika dibilang ada prestasi, kita selalu mengatakan semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kuat gagah kita. Kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara tidak pernah lah mengalami di mana udah duduk di situ disuruh mundur. Maaf Pak, ini untuk tamu yang lain. Aduh, malu juga ya. Ya kan? Syukur-syukur kalau tamunya belum pada datang. Ini kalau sudah datang semua kan malu Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata kita salah kursi. Ya. Nah, tetapi di sini Yesus mengajar kalau engkau diundang di pemerintahan kah, ya, di acara yang lain, ya, duduklah paling belakang. Duduk dulu di situ. Nanti pasti akan disuruh, "Pak, bukan di sini, Pak. Ayo, Pak, ke depan. Ayo, Bu, ke depan, Bu, saya antar." Sudah disiapkan semuanya. Ya. Seperti itu. Yang penting namanya kita betul. Ya kan? Ini Pak Alfa ya? Oh ya. Ini Pak Robi ya? Iya. Ini Pak Daud ya? Iya. Ini Pak Sumerman ya? Iya. Ayo Pak ke depan Pak, misalnya begitu, ya. Jangan sampai salah, ya. Ini Pak Handoko ya? Dan kita bilang iya. Lalu kita kasih ke depan. Ya Pak Handoko silakan duduk, padahal ini Pak Alfa. Ya, lalu kita duduk. Pak Handokonya lihat, "Loh, kok Bapak duduk di sini? Bapak siapa?" Ya, nah ini ngelawak di tengah acara. Bapak Ibu Saudara, sebaiknya ya kita belajar dari sini. Intinya adalah Tuhan suka kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita pasti akan bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Kalau kita bergantung penuh kepada Sang Pencipta, itu baru namanya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kolega-kolega kita. Kita tidak mengandalkan relasi-relasi kita. Kita tidak mengandalkan bos kita. Kita tidak mengandalkan pemimpin kita. Kita tidak mengandalkan orang lain. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, sertai saya, pimpin saya. Ya, itu awal mula dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sangat baik, dan Tuhan sangat senang dengan orang, dengan umat, dengan hambanya seperti itu. Ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus dengan bebas leluasa bekerja pada hamba Tuhan tersebut, pada umat Tuhan tersebut. Tetapi kalau dia meninggikan diri, tidak bisa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Nggak bisa. Ya. Ketika dia meninggikan diri, artinya dia ingin menyamaratakan posisinya dengan
Tuhan. Dan dosa itu seperti dosa siapa? Lucifer. Lucifer ingin menyamakan diri dengan siapa? Yesus. Ya, emang dia aja anak Allah. Aku juga anak Allah. Ah, itu Lucifer tuh. Emang dia aja yang harus disembah. Aku juga mau disembah. Ya, seperti itu. Emang dia aja yang bisa mimpin. Aku juga bisa. Tanpa dia juga aku bisa. Ah, gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus itu teladan kita yang luar biasa dalam merendahkan diri. Ingat, dia mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai hamba. Dan dia datang ke dunia. Bayangkan, Tuhan rela menjelma menjadi manusia. Ya, dia menjadi manusia, dia lahir sebagai seorang manusia. Hanya perbedaannya dia tidak berdosa sedikit pun. Dan dia Tuhan. Dia Allah. Sebab dosa harus diselesaikan dengan darah yang mahal, darah yang suci. Tidak bisa hanya darah kambing domba. Ya, dosa manusia harus diselesaikan dengan darah manusia yang sempurna, yang suci dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Itu dia. Ya, dan dia merendahkan diri, dia mau disalib, dia rela dihina, diludah, dia rela diapain lagi? Waduh, dicambuk dan sebagainya. Ya, luar biasa sekali pengorbanan Tuhan. Ya, seharusnya kita di sini meneladani Yesus. Yesus merendahkan diri, dan ketika Yesus ya hadir sebagai manusia, apakah dia di keluarga yang kaya raya? Apakah dia di keluarga yang kaya raya? Punya real estate, punya apa namanya? Punya rumah yang hebat, yang besar? No. Keluarga Yusuf ya dan ibunya Maria dari keluarga yang sederhana. Mereka pekerjaannya apa? Yusuf sewaktu Yusuf hidup, ayahnya Yesus di dunia, tukang kayu. Ya. Yesus pun dididik untuk membelah kayu. Ya. Dia bukan pekerjaan yang lain. Tukang kayu itu kalau nggak kerja, nggak makan. Dan dia harus bisa membuat perkakas. Itu pekerjaan Yesus. Entah mungkin buat meja dari kayu itu. Ya, harus menggergajinya, menghaluskannya sesuai pesanan orang. Tuhan loh jadi tukang kayu lah piye. Ya, rendah hati sekali. Luar biasa. Wow. Coba ya, bayangkan kita punya Tuhan yang rela mengalami proses sedemikian rupa. Waduh, kalau nggak sabar gimana Tuhan? Ada yang kurang ajar, bilang dia sesat lah, pakai kuasa Beelzebul lah. Kamu, ya, malaikat tolong cabut nyawanya. Udah selesai itu. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah kayak gitu. Selama dia hidup. Bahkan sama setan pun ketika dia dicobai di padang gurun, Yesus nggak sembarangan ngomong. Yesus tidak memaki-maki setan, iblis. Yesus melawan iblis dengan firman. Wow, keren. Ya, dan dia dengan tegas berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Seharusnya Bapak Ibu Saudara di sini sudah mengerti dan sangat mengerti seharusnya bahwa memang kita harus belajar untuk rendah hati, belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan tuh bagaimana sih, Pak? Engkau bisa mendahulukan di hatimu
Kalau hatimu bersih, maka cara bicaramu juga pasti akan bersih. Ya, engkau bisa bersujud di hadapan Tuhan, memohon ampun, memohon hikmat, memohon perkenanan, memohon tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita menggampangkan segala sesuatu. Ya, selalu dan selalu seperti itu maksudnya. Pak, nanti gimana nih Pak? Acaranya kita ada doa nggak? Nggak usah ada doa-doa. Kayak hal kayak begini nggak perlu kayak doa-doa. Nggak usah doa-doa. Nah, itu ya. Jangan seperti itu. Apalagi di gereja. Harusnya apa-apa doa. Apa-apa doa, apa-apa doa. Kita mau ngadain acara ini, apa-apa doa. Mau ngadain KKR, harus doa, ya. Harus setuju dengan berdoa. Karena dengan berdoa itu salah satu menjadi alat untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan salah satunya juga dengan berpuasa. Puasa itu tujuannya supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon kuasa hikmat, Tuhan akan memberikannya buat Anda. Ya, makanya ketika ada yang sakit ayan, Yesus bilang apa? Hal seperti ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ya. Yesus sudah berpuasa sebelum dia melayani. Di mana dia puasa? Padang gurun. Di padang gurun ada AC? Enggak. Di padang gurun ya, ada pohon-pohon banyak? Tidak. Di mana dia berteduh? Mungkin di balik-balik batu atau pakai topi begitu sambil dia berjalan mengelilingi padang gurun, benar-benar kering, ya. Seperti itu kira-kira. Kadang-kadang hidup kita seperti di padang gurun. Rasa kok kering, sudah doa kok rasanya masih begini, kok doa saya udah lama gak dijawab-jawab. Tuhan ada gak sih? Kemungkinan besar engkau sedang dibawa oleh Tuhan seperti di padang gurun. Benar-benar setetes air itu sangat berharga. Oleh sebab itu, tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat, firman Allah berkata apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Suatu saat, engkau akan ditinggikan oleh Allah. Apakah di bumi juga ditinggikan, di sorga juga ditinggikan, atau di bumi tidak ditinggikan, tetapi di sorga nanti lebih lagi ditinggikan. Ya, tidak jadi masalah itu. Ingat, tujuan kita adalah hidup kekekalan itu, bukan di bumi ini. Jangan sampai di bumi ini membuat kita kehilangan sukacita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau bosan-bosan mengingatkan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ya, jangan mau dikendalikan oleh setan supaya sukacitamu tidak terganggu. Ada duit nggak ada duit, tetap bersukacita. Ada berkat nggak ada berkat, atau belum ada berkat, tetap sukacita. Rugi nggak sukacita. Ya, apalagi tetap berdoa. Ya, amin. Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Juga pasti kalau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia suka merendahkan hati di hadapan orang lain. Ya, jangan sampai bersih tegang leher, jangan. Dah, percaya Tuhan pasti akan mengangkat kita naik. Yang setuju katakan amin.
Yuk, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, biarlah iman kita dibangkitkan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Thank you, Lord. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yesus mau merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa. Ketika dia merendahkan dirinya, dia mau, buahnya adalah melayani. Ketika kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, buahnya adalah kita mau melayani Tuhan. Apapun syaratnya, apapun akan kita lakukan, asal kita bisa melayani Dia. Ada cinta yang tumbuh kepada Tuhan, bukan sembarang cinta. Cinta itu tumbuh karena mengasihi Dia, dan sepertinya ingin membalas kebaikan Tuhan, walaupun kita tidak bisa membalas kebaikannya. Tetapi itulah buah dari ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, melayani Dia sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai dokter di atas segala dokter, dan melayani pekerjaannya di mana orang lain membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan ketika begini, doa-doa kita belum dijawab, tetaplah merendahkan diri di hadapan Allah. Artinya adalah, walaupun doamu belum dijawab, engkau tetap percaya dan engkau tetap menantikan Tuhanmu untuk menjawab doamu. Jangan memaksakan Tuhan, tetapi mengalir bersama dengan Dia, mengetahui isi hatinya. Itu artinya kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba berdoa buat umat-umatmu di tempat ini, di tempat mereka masing-masing. Berkati Tuhan
urapi, mampukan setiap kami untuk kami merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan Allah. Mampukan kami, sadarkan kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Pulihkan, sembuhkan bangsa kami, biar bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan. Bangsa kami diberkati, bangsa kami mengalami breakthrough, terobosan. Bangsa kami mengalami promosi daripada Tuhan. Semua kebutuhan, semua ekonomi, semua keamanan kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan. Juga berkati kota kami dimanapun kami tinggal. Engkau juga menolong, biar atmosfer kerajaan setan ditumbangkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dan kerajaan Allah ditinggikan. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, agar ketika mereka melayani dengan kuasa, mereka melayani dengan teologi yang benar, mereka melayani dengan pengajaran yang benar di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan untuk membangkitkan generasi ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati pembangunan gereja kami, agar apa yang dibutuhkan, agar apa yang diperlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Berkati para donatur, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kirimkan berkat-berkat-Mu, bahkan kekayaan orang fasik melimpah untuk mereka. Di dalam nama Yesus, orang-orang fasik itu bersusah-susah mencari uang, tetapi harta, uang itu, berkat itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang membangun rumah Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati Bapak Pendeta Sumerman juga pelayanannya di Seitatas. Urapi, berkati dengan serta keluarganya. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat kami. Urapi Bapak, biar jemaat-jemaat kami di Choir Church Pospe ini mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biar mereka mengalami terobosan di dalam kerohanian mereka. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami menyerahkan orang-orang pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, berkati mereka. Kesembuhan daripada Allah mengalir di dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Allah tercurah memberkatimu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini kemanapun kami pergi, Tuhan serta dengan kami. Kami mengandalkan Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah banyak-banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa buat rekan kami Bapak Meiki yang sedang dirawat di rumah sakit. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapak Meiki di dalam nama Yesus. Pulihkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ternyata ada Pak Sumerman ternyata. Shalom Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, doakan pagi hari ini ya, saya akan pulang ke Palangkaraya mungkin sekitar jam 1, jam 2 lah baru nyampe ya. Doakan semoga semuanya baik-baik saja, dan hari ini tidak ada komsel online dulu ya, karena saya masih di pesawat. Jadi kita lanjutkan komsel online-nya minggu depan saja. Besok jangan lupa kita doa api dan juga morning prayer sebentar hari Minggu, dan kita beribadah jam 9 pagi besok. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara pengumumannya, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.
Shalom, selamat pagi semua. Halo. Berkati. Halo, Tuhan Tuhan berkati Yesus kita berkati. semua. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Halo, Pak Bandri. Berkati Pak Subandri. Ibu Desi, Tuhan berkati. Semangat Henry. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hendri. Hendri. Sophie, Tuhan berkati. Ibu Saina, Tuhan berkati. Ya. Yang di Tetap bersukacita. Jayapura, Tuhan berkati Bu Sena. Ya, Bu Kambang. Salam Bu Kambang. Ya, selamat pagi Pastor. Iya. Ya, mana lagi nih? Pak Hendri cepat sembuh. Sudah sembuh, ya sudah sembuh. Oh, ada Bu Ramani. Pagi Bu Ramani, Tumbang Miri. Shalom. Ya, selamat pagi Bu Ramani. Ya. Halo, selamat pagi. Apalagi nih, yang sekolah selamat sekolah ya. Ya, Jeremia sekolah ya hari ini Jeremia ya. Kuliah ya. Sorry. Bu Esther. Pagi Bu Esther. Selamat pagi Bu Kartini, Tuhan berkati. Ya, Pak Daud. Pagi ya semuanya. Ya. Pagi. Oksan. Sehat Oksan. Pak Daud, Iya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Mina, Bu Suri. Bu Suri. Ya, Ibu Selamat pagi Bu Suri. Suri. Mantap nama Ibu Suri ini, Ibu Suri. Berkati. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau Oke. dulu. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Halo, bye-bye. God bless you. Ya, Sampai jumpa. kita di masak, kita malam mandi dulu. Oke.